Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan nashkurullaha syukran jazilan ala husni taqdim ni'amihi al-kathira al-mufaddala lana jami'an. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita cintai, para guru-guru kita, para dosen kita, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya dan dimuliakan dunia dan akhiratnya. Wabil khusus untuk setiap orang yang mencintai, yang berbuat tulus dan ikhlas untuk kita, khususnya ayah dan ibunda kita. Semoga mereka semuanya yang sudah wafat ditempatkan di maqam tertinggi dan bertemu lagi dengan kita. Dan mereka yang saat ini masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan hati mereka. Allah tolong kita untuk menjadi anak yang berbakti untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ma'asyiral muslimin, ayyuhat thalabul a'izza, teman-teman semuanya yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur atas kesempatan dan kesehatan yang Allah masih anugerahkan untuk kita semuanya. Di hari santri ini kita bangga menjadi santri. Di hari santri nasional ini kita bangga berpakaian sarung, peci, dan pakai baju koko. Alhamdulillah. Bukan karena baju koko dan peci dan kain sarungnya, tapi karena kita berada dalam bimbingan seorang orang yang baik untuk menuju jalan lurus Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sosok pecinya, tapi karena kita dibimbing langsung oleh guru-guru kita yang terbaik. Bukan karena kitab yang kita baca, kitab kuning, kitab coklat, ataupun kitab bahasa Arab, tapi adalah karena kita sedang mengkaji dan memperlancar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Anda tahu, ketika Anda semuanya melakukan kerja keras dalam proses belajar, sesungguhnya Anda sedang berbakti kepada ayah dan ibu. Ketika Anda tidak terlalu banyak mengeluh atas setiap keadaan, itu artinya Anda sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini semuanya. Untuk menambah nikmat itu tidak terlalu sulit. Bukan caranya dengan memikirkan bagaimana tambahan kerjanya, bukan bagaimana mencari pekerjaan tambahan dan lain-lain. Caranya untuk mendatangkan rezeki Allah adalah syukuri nikmat itu, maka Tuhan akan berjanji akan menambah nikmat kepada kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim Allah taala berfirman pada ayat 7. Dan ingatlah, tatkala engkau mensyukuri tiap-tiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Allah enggak bilang azida lakum, tidak, tapi menggunakan taukid, huruf dalam bahasa Arab, penekanan pasti ditambah. Engkau bersyukur pasti kutambah. Tuh bayangkan, teman-teman, kalau mensyukuri nikmat sehat ini, Allah tambah kenikmatan sehat baru. Teman-teman, ketika mensyukuri amanah beasiswa, maka teman-teman Allah akan bukakan amanah beasiswa yang lain atau amanah lain. Kamu mensyukuri nikmat yang kecil, Allah tambah menjadi besar. Mensyukuri punya ayah dan ibu yang bagaimanapun mereka, kelak kamu akan ditolong, dibimbing oleh Allah agar kamu menjadi ayah dan ibu yang hebat. Teman-teman semuanya, semua bentuk rasa syukur kita kembali untuk kita. Dan semua bentuk keluh kesah kita terhadap rasa syukur yang tidak ditunaikan juga kembali kepada kita. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang tercipta banyak keluh kesahnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia diberikan keburukan, dia ngeluh. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dia diberikan kebaikan, mengeluh lagi, kurang kebaikannya. Kalau diberi keburukan, kurang. Kalau diberi keburukan, kok ada keburukan? Kenapa saya tertimpa? Mengapa saya yang kena? Kenapa saya harus kena musibah? Ketika dia diberi kenikmatan, kurang rasanya. Maunya begini, maunya begitu.
Harus bagaimana yang cukup? Yang cukup itu rasa syukur. Datang alhamdulillah, tidak datang juga alhamdulillah. Dapat transferan juga alhamdulillah, tak dapat transferan juga alhamdulillah. Bertemu sahabat tidak terlalu makan enak, alhamdulillah. Duduk mengkaji bersama asal bisa tetap melakukan ketaatan kepada Allah, maka itulah puncaknya. Teman-teman semuanya, ada dalam sebuah kalimat dalam satu kitab namanya Tuhfatul Atfal. Mada qala? Salah seorang ulama, Imam Asy-Sya'rawi, beliau berkata, faqala kama yaqul, man zada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, falam yazid ta'atan, siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah taatnya, faqad zada bu'dan min Allah, maka telah bertambah jauhnya dari Allah. Wa man zada ilman wa zada ta'atan, tapi siapa yang bertambah ilmunya lalu bertambah pula ketaatannya, zada qurban ilallah, bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semuanya orang-orang terpelihara salatnya. Terpelihara insyaallah semuanya teman-teman ini, walaupun tidak bisa berkumpul keseluruhan kita, baru segini saja. Tapi alhamdulillah salatnya tertunaikan, tahajud Anda terjaga, hafalan Qur'annya basah dengan zikir-zikir kepada Allah. Salat puasa, salat sunnah oke, kemudian puasa sunnah oke. Ini puncak kenikmatan. Ini puncak kenikmatan. Berapa banyak yang mereka punya segala-galanya tapi tak terunaikan. Jangankan puasa sunnah, untuk menunaikan salat subuh saja mereka punya segala-galanya, tapi jangankan untuk menunaikan salat duha, untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Masyaallah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu pertama. Yang kedua teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah dalam satu ayat di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ya, bunyinya coba baca semuanya. 1 2 3. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tuh, siapa yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takut dalam keadaan terang-terangan, takut dalam keadaan sendirian. Apa dijanjikan oleh Allah untuk mereka? Maghfirah. Allah janjikan ampunan dosa. Lalu habis itu apa lagi yang dijanjikan? Pahala yang besar. Bagaimana sih Ustaz yang disebut dengan takut kepada Allah dalam keadaan gaib? Anda tahu, saya pernah menyampaikan ada 3 pekerjaan berat yang bisa dilakukan. Ada 3 pekerjaan berat. Salah satunya adalah menghindarkan perbuatan dosa dalam keadaan sendiri. Itu berat, karena orang lain tak lihat. Mensyukuri 5.000 untuk sendirian berat. Tapi kalau bareng-bareng, tampak dia yang paling soleh, tampak dia pula yang paling cepat lama di Makkah, saking khusyuknya, takbirnya ketika bersama. Teman-teman, artinya apa? Satu fokus yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mensyukuri nikmat Allah itu yang paling berat adalah mensyukurinya dalam bentuk yang gaib. Mensyukuri nikmat Allah yang paling berat itu adalah mensyukurinya dalam bentuk yang gaib. Ketika kita dalam keadaan sendiri, masihkah terlaksanakan sholat 5 waktunya? Bisakah tepat waktu atau tidak? Ketika dia punya kesempatan, dia mengaji atau tidak? Punya uang berbagi atau tidak? Ketika dalam keadaan sendiri, maka semuanya terasa berat. Tapi ketika merasa bersama, atau ketika dalam keadaan bersama, ada rasa yang sulit, yang khawatir, malu di hadapan orang, akhirnya melakukan secara keterpaksaan.
Teman-teman, maka saya ingin ajak saya pribadi dan kita semuanya, mari tambah rasa syukur kita. Bukan hanya dalam bentuk terang-terangan seperti ini, tapi dalam bentuk yang gaib. Satu. Yang kedua, saya mengajak pribadi kita semuanya, mari tambah rasa syukur kita dengan memperbanyak kalimat thayyibah dari mulut kita. Perbanyak kalimat-kalimat yang baik. Perbanyak kalimat-kalimat yang membuat orang rindu ketika kita berbicara. Perbanyak kalimat-kalimat yang tidak akan melukai hati siapapun. Perbanyak kalimat yang tidak akan melukai hati ayah, ibu, guru, orang yang tulus untuk kita. Sebab ketika mereka terluka sedikit aja, tak akan ada cara untuk dimaafkan oleh Allah kecuali karena ridho dan maaf mereka. Yang ketiga, mari ungkapkan rasa syukur kita dari perbuatan kita. Anda menemukan sampah, walaupun bukan itu sampahmu, kamu ambil lalu kamu tempatkan pada posisi tempat sampah, membuktikan kamu jadi orang yang bersyukur. Ada sesuatu yang tidak baik, air keran hidup misalnya belum mati, walaupun bukan kamu yang melakukannya, kamu matikan itu air keran, itu artinya kamu menjemput rasa syukurmu. Teman-teman, mari ungkapkan rasa syukur melalui lisan. Perbuatan, baik itu perbuatan sholat maupun kalimat thayyibah Al-Quran yang kita baca, ataupun pada setiap perbuatan sosial kita kepada orang lain. Dahulukan kepentingan bersama, dahulukan kepentingan berjamaah di atas kepentingan pribadi. Dahulukan akhlak yang mulia di atas setiap kepentingan fikih. Karena fikih memang penting, ada hukum wajib haram, tetapi ketika akhlak berbentur atau berhadapan dengan fikih, maka fikih wajib mengalah. Sholat 5 waktu misalnya, selama dia menutup aurat, sah atau tidak? Sah. Anda tutup dari, lagi Anda laki-laki, dari pusar sampai ke dengkul, cukup tidak? Cukup. Tapi Anda berani nggak sholat Jumat seperti itu, tidak pakai baju dari perut ke atas, lalu kaki dari bawah dengkul tidak panjang kain sarungnya, berani sholat? Loh, kan menurut fikih benar. Akhlak. Karena akhlak yang lebih utama. Itu sebabnya Anda kuliah, Anda belajar, Anda apapun pun teman-teman, jika tidak semakin indah akhlaknya, maka rusak seluruhnya. Rasulullah SAW datang hadir di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kita semuanya. Bukan sekedar menyampaikan risalah Tuhan, bukan sekedar untuk menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan, tapi satu misi besar. Apa itu? Menyempurnakan akhlak. Bagaimana menyempurnakan akhlak? Kata-katanya, tutur katanya santun, jujur, amanah, cerdas, tabligh, fatonah, tidak merasa kurang, merasanya cukup aja. Yang penting sehat, tetap bisa beribadah. Akhlak kepada Allah dalam bentuk rukun sholat ditunaikan. Akhlak kepada sesama manusia, tidak pernah saling menyakiti, tapi dia akan bertanya, kawan, apa yang bisa saya bantu untukmu? Jangan senantiasa bertanya, Tuhan, kawan, kamu bisa kasih apa untuk saya? Tapi tanya untuk negara kita, hai negaraku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Jangan tanya, negara bilang, apa, kasih apa ke saya? Ngapain saya taat peraturan? Teman-teman, berhenti bertanya, menuntut apa yang orang, apa yang pihak lain berikan pada kamu. Tapi bertanyalah untuk dirimu sendiri, agar rasa syukur itu terungkap kepada Allah. Apa yang bisa kamu share kebaikannya untuk orang lain. Terakhir teman-teman semuanya, Anda tahu, seperti yang saya pernah sampaikan, sesungguhnya karir tertinggi itu bukan pada jabatan yang hebat. Karir puncaknya yang paling luar biasa bukan karena kita memiliki rumah mewah, bangunan mewah, istana yang mewah, atau apartemen yang mewah. Tapi karir yang terhebat, orang sukses adalah bukan karena jabatan dan karirnya, tapi sukses itu dia banyak memberikan kontribusi kepada orang yang banyak. Jangan gerisau, jangan gelisah apapun dan dimanapun kelak posisi kamu. Walaupun tidak memiliki jabatan, walaupun kelak tidak memiliki karir, walaupun hidupmu dengan cukup apa adanya saja, tapi ketika kamu mampu memberikan banyak kontribusi, banyak manfaat untuk orang lain, kamu orang sukses.
Semakin banyak yang bermanfaat yang kamu share untuk orang, semakin tinggi suksesmu. Semakin banyak lagi yang kita beri share untuk memberikan dampak-dampak kebaikan bagi orang lain, semakin tinggi pula kesuksesan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan karunia oleh Allah petunjuk agar kita kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan semua orang yang lebih banyak. Amin. Kita tidak minta ya Allah agar kami menjadi orang yang punya jabatan karir hebat, tapi kami Tuhan minta agar kami kelak dimampukan banyak bermanfaat untuk orang lain. Kalau jabatan yang kelak membuat kita harus banyak bermanfaat, Tuhan, maka jangan halangi jabatan untuk kami. Jangan halangi jabatan untuk murid-murid kami. Jangan halangi ya Allah semua posisi yang terbaik untuk mereka semuanya. Jika itu ya Allah yang membuat mereka atau membuat kami jauh lebih banyak bermanfaat. Teman-teman semuanya, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang keluarga kita, saudara kita yang hari ini sedang melakukan persiapan untuk operasi sesar esok dalam rangka kelahiran anak yang kedua, yaitu keluarganya Bapak Sulaiman. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang seperti kita harapkan tadi, paling sukses di dunia, yaitu banyak bermanfaat, banyak kebaikannya, dan banyak yang merindukannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama ya, semoga Mega Rizky Jannati binti Gatot Kresnapati Rashid, yaitu beliau ini adalah istri dari Muhammad Syahrir. Mudah-mudahan esok dalam menjalankan persalinan anak yang kedua di rumah sakit Bunda, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta ibu dan bayinya diberikan keselamatan dan kekuatan. Amin. Untuk ibunya yang saat ini sedang mengandung, mudah-mudahan diberikan setiap denyut sakitnya menjadi nilai tasbih dan tas istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak yang lahir mudah-mudahan menjadi qurrata ayun untuk ayah dan ibunya, Amin. untuk kakek dan neneknya, dan untuk keluarga besarnya. Mudah-mudahan begitu juga untuk keluarga Ibunda Neva dan Bapak Sulaiman dan serta keluarga besar beliau dan kita semuanya diberikan kemudahan, kesuksesan dunia dan akhirat kita. Amin. Tentunya teman-teman, kita tidak tahu doa mana yang kelak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menerima satu dari sekian banyak doa itu, maka cukup sudah menjadi bekal kita bertemu dengannya. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا Tuhan kami, tolong kami ya Allah agar kami senantiasa menjadi hamba yang paling mudah bersyukur ya Allah. Ya Allah, berikan kami, anugerahkan kami ya Allah rasa sabar dalam hati kami ya Allah. Berikan kami ya Allah kekuatan iman dan Islam agar kami tidak terlalu terluka dengan banyaknya orang-orang yang menzolimi, mendustai, dan orang-orang yang ingkar terhadap perjanjian dengan kami. Rabbana ya Allah, muliakan setiap ayah dan ibunda kami ya Allah. Muliakan para donatur kami ya Allah. Muliakan orang-orang baik yang telah Engkau kirimkan untuk kami sebagai penggembira dan sebagai penyebab dan sebagai perantara untuk keberlanjutan pendidikan kami semuanya. Rabbana ya Allah, berikan kami ya Allah kemudahan ya Allah
untuk kami lebih banyak berzikir, beristighfar kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, inna na'udzu bika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika ya Allah minal barasi wal junun wal judham wa min jaihati virus corona wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ya Allah li ustadina ولمعلمين يا الله وكل المعلمين يا الله وخاصة للأستاذ الدكتور عبد الله شكري زركاشي. اللهم اغفر له يا الله وارحمه يا الله وعافه واعف عنه وأكرم نزوله يا الله. Muliakan beliau wafatnya ya Allah, jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah. Kembalikan beliau ya Allah kepada Engkau dalam keadaan ridha ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, berikan ya Allah dan kabulkan setiap permohonan kami ya Allah. Jadikan ya Allah anak yang saat ini dalam keadaan persalinan untuk anak yang kedua esok Engkau selamatkan ya Allah, tanpa kekurangan dan cacat apapun ya Allah. Ya Rabbana ya Allah, jadikan anak tersebut yang kelak lahir menjadi anak yang paling banyak manfaatnya untuk nusa dan bangsa. Ya Rabbana ya Allah, muliakan ayah dan ibunya, muliakan nenek dan kakeknya, muliakan seluruh keluarga baiknya, dan jadikan setiap keluarga besarnya bertambah bersyukur kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.